kita memulai acara pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Jamal. Kepada Bapak dipersilahkan. Mana dia mau? Kita doanya sama seperti di kelas saja ya Bu ya. Oke, saya mohon untuk dia dan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Siapa yang main-main tadi berdoa? Sekarang masing-masing berdoa dalam hatinya, sebutkan impiannya atau cita-citanya dan kita aminkan bersama. Sekarang semuanya tundukkan kepalanya sejenak. Doakan cita-cita yang ingin kalian capai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Jamal yang telah memimpin doa. Aplaus yang meriah untuk Ustaz Jamal. Lebih meriah lagi. Yang lebih meriah lagi. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita sehat semua. Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu marilah kita mendoakan kedua orang tua kita. Siapa yang ingin orang tuanya masuk surga? Oleh sebab itu, salah satunya adalah doa anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita termasuk kategori anak yang soleh dan soleha. Jawabannya, amin ya rabbal. Bersama-sama doa untuk kedua orang tua. 1, 2, 3. Doa untuk kedua orang tua. Jadi itu yang perlu kalian pahami, yang mana doa untuk kedua orang tua. Stop di situ tadi, ya.
Sudah mau tamat mau masuk SMP, doa untuk kedua orang tua tidak tahu. Ragu-ragu, baca doa orang kedua orang tuanya masih ragu-ragu. Yang mantap, 1, 2, 3. Bagus. Untuk lebih mantap lagi, sesuatu itu kalau kebaikan harus diulang 3 kali, ya, supaya lebih mantap. Sekali lagi yang benar, 1, 2, 3. Siapa yang ingin mendapat kebaikan dunia dan akhirat? Nah, kita berdoa dulu supaya kita diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Doa kebaikan dunia dan akhirat. Doa kita sudah selesai. Kita lanjut pada sesi berikutnya. Insya Allah kalian akan dipandu oleh ibu kita, Ibu Hermiati SPD. Aplaus yang meriah untuk Ibu Hermiati. Ibu Hermiati SPD dipersilakan memasuki ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini cuacanya cukup cerah. Tanya, sudah siap? Apa kabarnya hari ini? Berarti semangatnya masih full. Sudah sarapan semuanya? Ada yang belum, ada yang sudah. Hari ini materi kita adalah kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Belum makan? Kenapa kita pulang rumah? Yang pertama yang Ibu soroti, buang sampahnya masih pada tidak tempatnya. Kemarin sore Bapak Ibu gurunya setelah siswanya pulang, ya Allah, sampah ditaruh di mana-mana. Ada yang menaruh es di belakang sini, ada yang menaruh es jeruk, ada yang membuang makanannya sembarangan. Sampah yang keluar dari ruangan ini lumayan banyak. Padahal sudah diingatkan dari awal, sampah dipungut dan dibawa. Bahkan kulit telur ditaruh di dekat pohon-pohonnya. Itu loh. Nah, berarti sekarang dengarkan. Hari ini kita akan membersihkan lingkungan sekolah di belakang kami. Untuk sesinya akan dibagi, ada yang di belakang sini. Nah, sampai ke sana tuh sampahnya menumpuk mana-mana. Ini pembagi antara putra dan putri, jadi tidak kamu mengganggu kanan kiri. Tanda
fokus dulu supaya apa yang ibu sampaikan bisa terlaksana. Kalau masih ada yang bicara, ayo. Yang mau gantian ibu di depan siapa? Ayo. Ingat ya, ada istilah itu kebersihan sebagian daripada. Jadi kalau orang yang tidak mau bersih berarti kurang imannya. Ayo, sekarang kita akan bagi per kelompok kelasnya. Siapa-siapa yang di mana? Oke, sekarang dengarkan untuk kelas 5. Dengarkan. Ada yang mana kelas 5? Yang mana kelas 5? Angkat tangan yang mana kelas 5. Fokus dulu kelas 5. Kelas 5. Oke, untuk kelas 5 jawabannya di belakang sini ya. Untuk kelas 6 jawabannya di depan sini. Tapi jangan menginjak tanaman yang di depan kantor. Paham? Tidak boleh menginjak tanaman di depan kantor TU, kepala sekolah sampai ke depan kantor. Nah, untuk kelas 1 silakan di depan kelasnya. Kelas 4 dan 3 di sebelah sana di depan kelasnya. Nah, kelas 2 di depan kelasnya masing-masing. Paham? Nah, akan ayo yang kelas 1 siap-siap. Yang mana kelas 1? Ayo, kelas 1 duluan yang kelas. Yang kelas 1 duluan. Oh,
diam berarti mulut sudah dikunci. Ibu perhatikan, siapa yang masih suka ngobrol silakan maju ke depan. Ayo, siapa yang masih suka ngobrol silakan maju ke depan. Masih banyak suara. Masih ada suara yang terdengar. Kalau masih ada suara, timurnya akan mulai. Ingat, kalau sudah bapak atau ibu gurunya atau siapapun yang sudah berdiri di depan, usahakan mulutnya tuh dipakai untuk diam, telinganya dipakai untuk mendengar. Itu kan selalu sudah disampaikan. Apa gunanya Tuhan memberi kita telinga? Untuk mendengar. Apa gunanya kita dikasih tangan? Untuk bekerja, mengerjakan sesuatu yang baik. Dikasih kaki supaya kita berjalan ke arah yang lebih baik, atau berjalan lurus tanpa berjalan ke arah pekerjaan yang baik, bukan mengerjakan sesuatu yang jelek. Kita dikasih mulut supaya kita bisa berbicara dengan baik. Tapi ini dikasih kita telinga, dikasih kita mata untuk penglihatan, tapi tidak digunakan dengan baik. Mau kalau Tuhan marah, telingamu tidak bisa mendengar. Ingat, suatu saat kamu juga akan jadi orang tua. Bisa jadi guru, bisa jadi polisi, bagaimana? Pada saat itu kamu tidak mau didengarkan oleh anakmu sendiri. Terutama yang kelas 4, 5, 6. Dengarkan baik-baik. Kalau ibu perhatikan, 2 hari sudah pemateri di depan, kamu juga ikut ngobrol di belakang. Giliran disuruh ke depan, gak ada yang berani. Sama halnya di dalam kelas. Gurunya di depan menerangkan, menjelaskan, dia asik juga di belakang. Giliran dikasih tugas atau soal, tidak bisa menjawab apa-apa. Ingat, insya Allah hari ini rapor PTSmu akan dibagikan. Disitulah kamu lihat hasil yang kamu dapatkan selama setengah semester ini. Masih panjang perjuangan untuk kenaikan kelas. Yang kelas 6 masih panjang perjuangan untuk kelulusan. Ingat, kalau kamu pintar, kamu bisa memilih sekolah mana saja yang masuk kamu tempati. Karena ada reward dari pemerintah. 3 besar setiap kelas itu bebas memilih sekolah yang dia inginkan. Tapi kalau sudah nilai pas-pasan, susah untuk mencari sekolah yang diinginkan. Dan yang kedua yaitu karakter. Ini sopan santunnya yang tidak ada sama sekali. Mulutnya berbicara tidak sesuai pada yang seharusnya. Yang saling mengolok-mengolok lah. Ingat ya, sering juga ibu lihat lari sana sini main seluncuran. Kalau terjadi sesuatu siapa yang tanggung jawab? Nah, kemudian ini ada jadwal, dengarkan baik-baik. Simultris atau 10 menit kita membersihkan lingkungan sekolah pada setiap hari. Dengarkan jadwalnya masing-masing. Berarti sebelum masuk kelas, ini ada jadwal, setiap kelas harus membersihkan di lingkungan sekolah. Untuk hari Senin tugasnya kelas 6A. Dengarkan ya. Hari Senin itu berarti yang bertanggung jawab adalah kelas 6A. Sebelum masuk ke dalam kelas setelah upacara silakan dibersihkan. Yang di depan ini kalau ada sampah silakan dipungut. Paham? Kemudian Selasa kelas 6B, Rabu kelas 5A,
Kamis 5B, Jumat kelas 4A dan Sabtu 4B. Berarti ini tanggung jawabnya yang sudah besar, kelas 4, 5, dan 6. Jadi ingat jadwalnya. Sebelum masuk ke dalam lingkungan, ke dalam kelas, berarti kita harus mencari sampah-sampah itu kemudian dibersihkan. Paham gak? Ini nih yang main dari tadi nih. Oh, sekian kali nih. Dari tadi main aja. Nah, kemudian untuk hari Senin, jangan sampai lagi ada yang tidak lengkap. Jangan lagi dibuat barisan di sebelah sana. Ini juga melihat masih banyak yang setiap hari aja diingatkan. Paham gak? Nah, sekarang ibu tanya lagi. Tadi waktu membersihkan ada yang ibu lihat, ada yang duduk, ada yang main. Itu berarti belum ada kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Itu belum sadar. Ingat, kamu bersih, kamu juga yang enak. Kalau lingkungan kita bersih, berarti saat nyamuk tidak akan ada yang bersalah. Paham nggak? Nah, dari tadi dikasih tahu, paham tapi tidak dilaksana. Ingat, yang pertama kali dihormati siapa? Kemudian? Nah, karena apa? Guru itu adalah pengganti orang tuamu di rumah. Ingat, tanpa doa orang tua, walaupun yang lain itu kamu tidak akan bisa berhasil. Apalagi ibu, dia yang melahirkan, mengandung, menyusui. Kalau kamu tidak menghormati, apa gunanya kamu jadi anak? Begitupun ayah yang mencari nafkah. Tapi banyak kalau disuruh, enggak lah bu, enggak lah pak. Giliran disuruh enggak mau, tapi giliran minta uang harus ada. Itu namanya tidak ada timbal balik. Coba kamu jadi anak yang rajin, pasti kalau kamu minta uang sama orang tuamu pasti dikasih. Tapi kalau disuruh, enggak bu, enggak. Ingat ya. Kemudian lingkungan sekolah kita ini sudah lumayan bersih, tolong dijaga. Ada yang ibu lihat, sampah di sebelah sana dibuang ke parit. Bahkan hari apa tuh, tisu dari lantai 2 terjun bebas ke kolam ikan itu. Satu bungkus itu baru sedikit dipakai. Nah, ulah siapa itu? Ulah kelas 4, 5. Kelas 5 dan kelas 6. Karena tisunya dari atas. Bahkan air itu dikasih ngalir. Itu kan jatuhnya ke sebelah sana, jadi ketahuan. Airnya itu sengaja dialirkan aja. Ingat, kalau kamu mencuci tangan, gunakanlah air sebijak mungkin. Begitupun sabun yang sudah disiapkan di depan kelasnya masing-masing. Ibu perhatikan, kelasnya yang awalnya bersih, habis itu tidak sampai 5 menit penuh pasir. Laci dijadikan tempat sampah. Nih kelas 4 ini yang sering nih, terutama di kelas ibu, laci jadi tempat sampah. Pasir di mana-mana. Disuruh piket, yang disapu hanya di depan kelas, di depan ruangan. Yang di belakang dibiarkan. Biar kalau gurunya masuk, rapi. Tapi ternyata di belakang yang penuh pasir, penuh sampah bertumpuk di mana-mana. Kemudian ada yang buang sampah di mana? Di atas tempat sampah, bukan di dalam tong sampah. Banyak
Nah, ada juga yang sudah diparet itu. Nah, kau tahu itu apa itu diparet itu? Itu adalah bekas kalian kencing dari atas dan bawah. Kalian di situ cari ikan apa yang ada di situ? Ikan gabus. Itu kan tempat kalian buang air. Sudah kencing kalian pegang lagi di situ. Betul benda? Berarti ingat, mulai hari ini tidak ada lagi yang pegang itu air di samping kelas ibu. Itu kan air kencing kalian naik ke atas dari sebelah situ. Masa tinggi lagi diambil, dipegang lagi. Itu kan jorok namanya. Entah apa yang dicari dari situ. Ada juga nih yang kelas ini nih. Apa yang dicari di kelas 4 sampai nongkrong di kelas 4. Ada yang nongkrong di depan kelas 4 di sana. Kalau jam istirahat. Misalnya istirahat. Tolong jalan dulu baru main. Jangan main dulu baru belanja. Akhirnya baru minum biar sudah berbunyi. Akhirnya lambat masuk ke dalam kelas. Sama halnya kalau pagi hari 7.15 itu bel sudah dibunyikan, 7.10 itu lagi sudah persiapan. 7.15 masih banyak yang nongkrong di dalam sini. Masih banyak yang nongkrong di bawah. Kalau tidak ada jamnya atau tidak ada gurunya, cobalah mulai hari ini tertiblah di dalam kelas. Tidak usah turun di bawah. Bahkan ditanya berada di belakang, kau kenapa kalian di bawah? Kelas 6 umpamanya. Kelas 6 yang sering ibu dapatkan. Ditanya, kenapa turun di bawah? Jam kos. Jam kosong. Tidak ada jam kosong kalau bukan istirahat. Walaupun guru tidak masuk, silakanlah di dalam kelas diam. Ada yang bilang jam kos, jam kosong. Ngapain kau ke sekolah kalau hanya mencari jam kosong? Paham gak? Oke, kalau sudah paham, ibu harap itu bisa diterapkan. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harimu. Baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Ini juga ada yang sudah maghrib masih ada di luar rumah keluar. Banyak itu. Ingat, kamu harus bisa membagi waktu antara belajar, bermain, dan istirahat. Karena tubuh kalian juga perlu istirahat. Nah, mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kamu laksanakan dengan sebaik mungkin. Kita tunggu, ini masih ada 3 materi lagi. Masih ada 2 materi. Masih ada materi tentang, masih ada materi dari 2 materi. Jadi ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.